Informasi ini bisa disampaikan kepada regenerasi penerusnya, sehingga kita nanti kalau tahu sejarah minimal anak cucu kita besok itu bisa memahami maksud dan tujuan apa sih diadakan atau diadakannya balik ini. Pertama, menjauh Bapak, di tahun 2009 kami mulai menjabat 2008, kemudian di tahun 2009 itu kami disambati khusus Ketua Posyandu dan anggotanya bersama pada saat itu Bapak-Bapak RT dan adik-adik Karang Taruna dan juga ibu-ibu PKK. Wabil khusus tadi, beliaunya Ketua Posyandu itu menyampaikan bahwasanya untuk kegiatan Posyandu selama ini numpang di rumahnya Ibu Pur, sehingga setiap bulan beliaunya adalah sewa tenda untuk kegiatan itu. Itu pun kadang-kadang lokasinya itu tidak memenuhi, sehingga beliau sahabat ke saya dan kami berembuk bersama Pak RT bagaimana caranya agar kita mempunyai balai RW. Kemudian dari hasil rembukan itu tadi kita minta masukan dari Pak RT supaya kita punya balai RW itu bagaimana. Ada usulan satu, disuruh membuat atau mengecor di samping sungai itu, di atas sungai dekatnya Pak Sarim di sebelah utaranya. Tetapi begitu kita coba menembus ke tingkat kota, tidak diperbolehkan karena itu areanya irigasi yang berwenang ada di provinsi, sehingga kita mentok pada saat itu. Kemudian beberapa hari selanjutnya, waktu selanjutnya, RW itu pada saat itu punya kas 27.600.000 rupiah. Akhirnya kita sepakat untuk mencari lokasi untuk dibikin balai RW yang lokasinya kalau bisa di posisi tengah RT 4 atau RT 5. Dan pada saat itu alhamdulillah ada penawaran ya lokasi ini. Yang notabene non sewu, lokasi ini panjang luasnya ini adalah 141 meter. 141 meter. Pada saat itu per meternya minta 410 tapi net, dan harus dibayar dalam kurun waktu 1 minggu. Karena apa? Yang jual ini pada saat itu sudah proses cerai dan sudah deal, tinggal pembagian bonok ini, tanah ini yang notabene itu dari yang bersangkutan itu sudah sepakat dibagi dua dalam kurun 1 minggu. Kalau saya, pada itu ditawarkan ke saya itu, kalau saya bisa membayar ya diserahkan ke kita, tetapi kalau tidak bisa kurun waktu 1 minggu ya otomatis dikasihkan orang lain. Non sewu, karena beliaunya non sewu yang perempuan ini mau pulang ke Tuban, kemudian yang laki-laki akan pulang ke Sumber Pucuk ke utara. Nah, apunten nggih, kalau dinominalkan 100
441 meter kali 410.000, ini totalnya 57.810.000 rupiah. Ya, 57.810.000 rupiah. Yang notabene awal uang kita duit dari kas RT, kas RW itu hanya 27, sehingga kira kurang uang sekitar 30 juta sekian. Nah, kecewa sekali, saya mohon maaf karena saksi ini adalah Mbak Yanto, kecewa almarhum Mbak Yanto yang beliaunya yang mereka Pak Sidik ini sama bayar di sama bayar DC yang caranya duit sampean kok dimusyawarahkan kami gitu, karena takutnya ini kalau sudah yang bersangkutan keburu dikasihkan orang, kita otomatis tidak bisa membeli lokasi ini, sehingga Nuncewu pada saat itu akhirnya Nuncewu sekali kita langsung berani dan kurun waktu 1 minggu karena uang harus terselesaikan, terbayarkan, yang notabene kalau tidak ya otomatis nggak jadi kita punya. Akhirnya saya pada saat itu mau menggantikan sertifikat di BRI ditolak, di BCA ditolak, di BRI ditolak. Karena apa? Utang saya di sini ini sudah ada semua. Ngabut. Saya akhirnya ngabut, larilah ke koperasi. Yang notabene kalau koperasi masih aman. Kosari tujuan saya di Kosari, koperasi Kosari, alhamdulillah bisa dipinjemi meskipun jauh. Kalau di koperasi sama bank ya bunganya beda. Nah, akhirnya kita beli karena Mbak Yanto pada saat itu bank ini kan kegunaannya untuk masyarakat, kegunaannya untuk balik itu. Kalau ini nanti yang beli saya kan ini sementara perjanjian akte jual beli kan harus ditandatangani, karena yang bersangkutan begitu uang diterima kan beliau langsung pulang. Nah, pada saat itu otomatis di sini tertera di akte jual beli adalah nama saya, nama saya. Karena apa? Itu tadi Nuncewu kalau Mbak Yanto masih ada bisa menjadi saksi. Karena itu pada saat itu ya memang akhirnya saya yang beli, meskipun itu adalah uang kasnya dari kas RW 27.600.000, sisanya uang saya. Meskipun itu kami masih pinjam. Nah, di bulan berikutnya waktu di volume pertemuan ini akhirnya sepakat dari kekurangan, dari sisa yang belum terselesaikan ini adalah 30.210. Nah, itu kita sepakat pada saat itu dari masing-masing kakak se-RW 2 ini iuran 50.000. Jadi masing-masing kakak pada saat itu iuran 50.000, yang notabene pada saat itu kakaknya berjumlah satu RW itu 601. Satu RW pada saat itu 601. Alhamdulillahnya sepakat. Kemudian dalam proses yang iuran 50.000 per kakak itu memang di sini pada saat itu kita sepakat 1 Januari sampai Mei. Alhamdulillahnya bisa terkumpul, jadi bisa dikembalikan ke saya dan
Tetapi ada juga catatan, memang pada saat itu ada catatan itu dalam kurung ada juga RT yang belum sampai lunas. Namun dengan hasil daripada kas RW, terus kontak, kemudian dari partisipasi dari BPKK, akhirnya uang yang pinjam ke saya, yang saya pinjam ke bank tadi sebesar 30.210 itu bulan Mei sudah terselesaikan. Jadi kronologisnya seperti itu, sehingga mohon maaf di sini pembeliannya ini memang 2000, aksinya 2000 November 2009, kemudian baru kita musyawarah itu kita mulai di 2010 per Januari, sehingga memang kita beli dulu baru musyawarah bagaimana untuk melunasi kekuatannya seperti itu. Lanjut terkait pembangunan, alhamdulillah untuk pembangunannya waktu itu dibentuk panitia, Pak Dini sebagai ketua panitianya, Pak Udin sekretaris, bendaranya Pak Aliuddin Ahmad. Oh, bendaranya Pak Aliuddin yang dulu ketua RT8. Kemudian seksi pembangunan pembinaan Pak Bowo pada saat itu. Dan sumber dana daripada pembangunan ini ada di sini kami catat memang dari pos banyak gitu. Contoh salah satunya dulu kompensasi pengembang, dulu ada RT6, kemudian RT8 juga pengembang di RT9. Terus kemudian ada sisa-sisa dana pembangunan yang dari kelurahan. Katakanlah Nunjewu kita dapat dana pavé 100 meter, ya kita laksanakan 100 meter 10. Kalau ada sisanya kita masukkan ke sini. Contoh seperti itu. Kemudian dari pengajuan APBD kelurahan. Ada juga jasmas dari Pak Arif Wicaksono di PRD Kota Malang. Kemudian juga ada dari Bu Sri Rahayu ini yang kita icain. Tackle ini semua dari beliaunya Bu Sri Rahayu, sehingga pada saat peresmian kita beri kehormatan untuk Pak Astor di depan itu, sehingga jauh kita kita menguangkan menguangkan dan juga swadaya masyarakat. Kalau ini buatnya karena nggak bisa saya sampaikan satu-satu, mohon maaf. Terakhir mungkin juga ini dari kelotang administrasi RW Nunjewu. Jadi kalau orang minta surat itu pasti saya tunggu kelotang dulu, sehingga untuk pembangunan dari RW, sehingga untuk waktu itu agak lumayan juga. Dan pembukaannya, pembuka kelotang itu pasti Pak Bendara sama Pak Sekretaris kita itu, sehingga mohon maaf ini saya sampaikan. Dan realisasi pembangunan pada saat itu RAB-nya RAB-nya 228.323.000, tapi realisasinya sehingga ada pembengkakan karena memang pada saat itu Nunjewu RAB itu kadang-kadang mateng, tapi pas pelaksanaan karena pelaksanaan yang mundur regulatif mesti ada yang naik. Itu Pak Bowo sudah pengalaman. Kadang-kadang
Jadi selama ini Nun Sewu dari dulu posisi ini ada di Pak Sekretaris. Makanya kemarin kenapa di rumah saya itu karena beliaunya akan pergi ke Pekanbaru ke ibunya, sehingga dititipkan sebentar untuk saya yang bawa. Tetapi alhamdulillahnya dari beliau terima clippingnya seperti ini sampai hari ini tetap seperti ini, sehingga insya Allah ini belum sampai masuk ke BRI. Kalaupun ke BRI kayaknya ini nggak laku karena sertifikat sama akte jual belinya ada sama namanya. Nah, sekilas Pak Bini, dulu itu kenapa kok nggak saya balik nama? Itu memang disarankan oleh Pak Camat pada saat itu Pak Usnadi, Pak ini karena untuk masuk untuk fasilitas umum nggak usah di sertifikatkan, karena nanti kalau sudah sertifikat itu otomatis ya lebih condong punya saya lah begitu. Sehingga katanya biar begini aja, nanti kalau siapapun Pak RW-nya serahkan aja seperti ini. Nah, di tahun 2014 Bapak mohon maaf saya sampaikan ini ada pertanyaan gini Pak, pada itu warga khususnya khususnya di wilayah di situ tanyakan ke saya, Pak RW ngapunten saya mau tanya, itu nanti balik RW itu jadi miliknya siapa? Bilangnya gitu, kayaknya gitu. Loh, ada apa Pak? Kan miliknya warga RW 2. Loh iya, tapi ke depan, apakah ke depan itu RW 2 itu tetap dijadikan satu seperti ini? Karena tidak mungkin, tidak ada kemungkinan juga nantinya kalau ada pemekaran terus bagaimana seperti itu. Itu sudah memperkuat saya bahwasanya untuk arsip ini ya sudah saya milikan. Coba besok kalau memang ada pemekaran, ya mungkin dijual atau gimana, ya itu mau direbut nanti periode Pak RW selanjutnya dan Pak RW. Nah, itu kalau ada. Tetapi ngapunten terkait interupsi dari kota, pernah juga kami pada saat mau musren itu ditanyai posisi dari RW itu apa sudah menjadi asetnya kota, ditanyai seperti itu. Saya bilang belum Pak, karena itu murni swadaya daripada masyarakat. Namun kalaupun itu sudah beliaunya bilang kalau itu sudah menjadi asetnya kota, itu untuk bantuan bisa katakannya 90% atau bisa 100%. Tetapi karena ini asetnya ini adalah swadaya masyarakat dan ini adalah milik masyarakat RW, otomatis untuk mendapatkan bantuan ya bisa, tetapi tidak bisa 100%, bisanya mungkin hanya 50%. Itu kalau lewat usulan lewat musrenbang. Tetapi ada celah bisa juga dilewatkan anggota dewan, anggota Jasmas, pokir kalau sekarang ya. Itu kalau pokir itu juga bisa. Insya Allah di kampus itu ada, sehingga diberikan untuk pengembangan atau perawatan bagi RW. Sehingga bunyinya di situ kalau perawatan nggak bisa banyak, seperti itu aja. Tetapi harapan kami karena ini menurut kami, menurut saya pribadi dan teman-teman juga, kalau melihat kondisi Bali ini, katakanlah kita kalau punya ini kan sudah ya 80% apa ya 75 sampai 80% memang belum plafon atau juga belum punya tempat lahan parkir. Tetapi
carikan yang tempat strategis yang bisa mendapatkan nilai ekonomis. Contoh Pak, kamu tunjukkan di belakang ini ada 500 meter informasi dari yang desain itu Pak. Ya, ini dijual juga. Jadi kalau kita bergeser ke situ kan tempatnya sangat strategis. Itu mudah-mudahan ya, Pak RW nanti. Nggak tahu nanti Pak RW mungkin bisa dipinjemin dulu ya. Bangunan gampang. Kan berandai-andai kan lebih baik. Nanti di situ luas sekali Pak lahannya. Bisa untuk kegiatan bulu tangkis, bisa untuk kegiatan hajatan atau kalau ada orang punya hajat kan seperti itu. Itu aja Bapak. Mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf nanti memang kita sediakan surat serah terima di